Meskipun jenis kelamin embrio ditentukan secara genetik pada saat fertilisasi, tahukah kamu apabila gonad tidak memiliki karakteristik morfologi laki-laki atau perempuan sampai minggu ke-7? Oleh karena itu, disebut juga fase ini adalah indifferent gonad atau sexual indifferent. Setelah minggu ke-7, terdapat fase diferensiasi organ kelamin yang kita sebut sex differentiation. Juga terdapat faktor-faktor hormonal yang menentukan fenotip dari genitalia interna dan eksterna apa yang akan terbentuk. Faktor-faktor tersebut sangat berperan dan berkesinambungan untuk terbentuknya dan sempurnanya organ kelamin. Bisa kita lihat pada gambar pada fase penentuan organ kelamin atau sex determination sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan. Sebelum usia kehamilan 7 minggu, genitalia interna dan eksternal laki-laki dan perempuan tampak sama dan gonad masih bersifat indifferent. Pada gestasi 8-14 minggu, perkembangan organ kelamin mulai berdiferensiasi dan gestasi pada 20 minggu terbentuklah definitif gonad. Pada gestasi 33 minggu, desensus pada gonad telah lengkap terjadi. Apakah seseorang ditakdirkan untuk menjadi pria atau wanita? Adalah suatu fenomena genetik yang ditentukan oleh kromosom-kromosom seks yang mereka miliki. Sewaktu 23 pasangan kromosom terpisah saat meiosis, setiap sperma atau ovum hanya menerima satu anggota dari setiap pasangan kromosomnya. Dari pasangan-pasangan kromosom tersebut, 22 pasang kromosom otosomlah yang menyandi karakteristik umum manusia serta sifat spesifiknya. Contohnya adalah perbedaan warna mata. Pasangan kromosom lainnya adalah kromosom seks yang terdiri dari dua tipe yang secara genetis berbeda. Kromosom X yang lebih besar dan kromosom Y lebih kecil. Kita lihat pada gambar saat pembuahan, kombinasi antara sperma yang mengandung X dengan ovum yang mengandung X menghasilkan jenis kelamin perempuan dengan genetik XX. Sementara penyatuan sperma yang mengandung genetik kromosom Y dengan ovum yang mengandung kromosom X akan menghasilkan individu dengan jenis kelamin laki-laki dengan genetiknya XY. Dengan demikian, penentuan jenis kelamin atau sex determination secara genetik ditentukan pada saat konsepsi dan bergantung pada jenis kromosom seks apa yang terkandung di dalam sperma yang membuahi, yaitu ada atau tidaknya kromosom Y. Walaupun seks embrio ditentukan secara genetik pada saat fertilisasi, gonad ini tidak menunjukkan karakteristik laki-laki maupun perempuan hingga usianya 7 minggu. Awal perkembangan organ genital itu berkaitan dengan sistem urinaria yang berasal dari Mesoderm intermediate. Primordial germ cell yang merupakan sel benih dari germinal ini merupakan turunan endoderm yang bermigrasi ke gonad. Gonad ini awalnya muncul sebagai pasangan garis longitudinal yang disebut genital ridge atau garis genital yang terletak di kedua sisi embrio. Mereka ini terbentuk oleh proliferasi epitel dan kondensasi mesenkim yang mendasarinya. Bakal gonad berkembang yang akan hanya pada bagian tengah. Bagian kranial dan kaudal garis genital membentuk pita-pita gonad atas dan bawah.
Sel-sel benih germinal ini tidak akan tampak di genital ridge sampai perkembangannya minggu ke-6. Jadi, untuk membentuk gonad itu diperlukan komponen-komponen sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah primordial germ cell atau sel benih germinal. Ini merupakan ekstra embrionik dari lapisan endoderm yolk sac. Sel-sel benih atau germinal primordial ini berasal dari epiblast yang bermigrasi melalui garis primitif dan pada minggu ketiga berada di sel endoderm di dinding yolk sac dekat dengan allantois. Jadi di sini ya, ini akan ke allantois. Selama minggu keempat, mereka bermigrasi dengan gerakan ameboidnya di sepanjang dorsal dari mesenterium hindgut. Kemudian tiba di gonad primitif pada awal minggu kelima dan menginvasi garis genital pada minggu ke-6. Sini naik ya. Dari allantois ke hindgut ya, kemudian ke genital ridge. Jika sel benih atau germinal primordial ini gagal mencapai garis genital atau genital ridge, maka gonad tidak akan berkembang. Karenanya itu, sel germinal primordial ini memiliki pengaruh yang induktif pada perkembangan gonad menjadi ovarium dan testis. Komponen pembentuk gonad berikutnya adalah coulommic epithelium atau mesotelium. Komponen ketiga adalah sel mesenchyme yang berasal dari mesonefrik. Yang seperti kita ketahui, genital ridge ini merupakan komponen dari mesonefros dan gonad yang merupakan penonjolan medial mesonefros akibat proliferasi korteks atau mesitelium dan medula atau mesenchyme. Jadi kita harus tahu ya komponen-komponennya. Yang tadi ada primordial germ cell, kedua ada coulommic epithelium atau mesotelium, dan ketiga adalah sel mesenchyme. Selanjutnya ini adalah hubungan antara garis genital dengan mesonefros. Ini merupakan kelanjutan penjelasan dari slide sebelumnya. Jadi, perkembangan embrional alat reproduksi itu berasal dari keadaan yang indiferen dengan kedua jenis kelamin yang sama sampai awal minggu ke-7. Dan barulah organ polar yang spesifik ini berdiferensiasi dalam berbagai sudut. Pada dinding dorsal perut sebelah medial, di sini dari mesonefros tampak suatu tonjolan yang cembung mirip rigi kita sebut gonadal ridge. Pada minggu kelima terbentang dari diafragma sampai ke panggul dan di tengahnya terdapat bakal gonad yang agak menonjol ke depan. Di daerah bakal gonad ini membran basal epitel kolom menghilang sehingga tumbuh ke dalam tanpa halangan. Di sebelah lateral dari mesonefros ini terbentuk ductus genital yang lebar, yaitu ada ductus mullerian atau ductus paramesonefros. Di sini tidak ada kelihatan gambarnya, harusnya ada di sini nih. Kemudian juga ada ductus mesonefroc atau ductus wolfii. Pada laki-laki, ductus mesonefrik ini itu lebih penting, sedangkan pada perempuan saluran paramesonefrik yang lebih dominan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Berikut merupakan gambaran dari embrio pada umur kehamilan 6 minggu. Kita lihat di sini ada gambaran primordial germ cell atau kita sebut sel germinal primordial, di mana sebelum terbentuknya ini terjadi proliferasi dari epitel genital ridge yang di sini. Dan sel-sel epitel yang di sini menembus mesenchyme yang mendasarinya, sehingga terbentuk sejumlah primitive sex cord.
Baik embrio laki-laki maupun perempuan, cord ini terhubung ke permukaan epitel. Dan sel tersebut tidak mungkin berdiferensiasi menjadi gonad laki-laki dan perempuan, sehingga mustahil bagi kita untuk membedakan antara gonad laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, gonad pada minggu ke-6 kehamilan dikenal sebagai indifferent gonad. Selanjutnya ini merupakan gambaran potongan transversal dari ovarium pada embrio umur 7 minggu kehamilan. Jadi kita lihat di sini pada embrio wanita dengan komplement kromosom XX, primitif sex cord-nya berdisosiasi menjadi kelompok sel yang tidak beraturan. Kelompok ini mengandung sel germinal primitif yang menempati bagian medula ovarium di sini. Kemudian di sini medulanya menghilang dan digantikan oleh stroma vaskular. Kemudian pada bagian epitel gonad pada perempuan ini di bagian korteksnya. Berbeda pada laki-laki, di sini korteksnya terus berproliferasi. Pada minggu ke-7 di sini terjadi perkembangan primitif sex cord generasi kedua, yaitu berupa cortical cords yang menembus lapisan mesenkim mendasarinya, tapi tetap dekat dengan permukaan. Pada bulan ketiga, cortical cords ini terpecah menjadi kelompok sel yang terisolasi, yang masing-masing mengelilingi satu atau lebih sel germinal primitif. Kemudian, selanjutnya ini merupakan gambaran ovarium pada bulan kelima. Di sini nampak pada bagian korteksnya ini lebih berkembang, di mana sel-sel germinalnya menjadi oogonia dengan melingkari lapisan sel epitel yang disebut sel folikular. Jadi sel-sel oogonia dan folikel membentuk folikel primordial. Jadi pada slide ini kita bisa lihat pada embrio dengan konfigurasi kromosom seks XX, jaringan medula gonadnya itu mengalami regresi. Namun jaringan kortikalnya lebih berkembang. Kebalikannya pada embrio dengan kompleks kromosom seks XY, jaringan medulanya berkembang menjadi testis dan jaringan kortikal sekundernya gagal berkembang. Berikut merupakan gambaran potongan transversal dari testis pada embrio umur 8 minggu. Di sini sudah terlihat adanya tunika albugenia, kemudian juga ada testis cord, lebih ke dalam lagi ada rete testis cord, kemudian adanya menghilangnya dari tubul mesonefrik, di mana ini merupakan hilangnya glomerulus dan kapsul Bowman. Kemudian di dalam testis cord ini ada sel-sel benih primordial atau kita sebut primordial germ cell. Jika embrio secara genetik adalah laki-laki, maka primordial germ cell ini membawa kompleks kromosom seks XY. Di bawah pengaruh gen SRY pada kromosom Y, ini mengkodekan faktor penentu testis. Kemudian primitif sex cord-nya terus berproliferasi dan menembus jauh ke dalam medula untuk membentuk testis. Menuju hilum kelenjar, kordanya ini putus menjadi jaringan untayan sel kecil yang kemudian membentuk tubulus rete testis. Sini. Selanjutnya lapisan padat jaringan ikat fibrosa yaitu tunika albugenia memisahkan testis dari permukaan epitel. Kita lihat lagi di sini testis pada bulan keempat. Di sini testisnya sudah berbentuk tapal kuda.
dan jaringan lainnya lanjut menjadi rete testis. Testis pada bulan keempat ini terdiri dari sel-sel germinal primitif dan sel-sel Sertoli yang berasal dari permukaan epitel kelenjar. Sel-sel interstisial Leydig berasal dari mesenkim garis gonad yang terletak di antara testis. Pada minggu ke-8, biasanya sel Leydig mulai memproduksi testosteron dan testis mampu mempengaruhi diferensiasi seksual pada saluran genital dan genitalia eksterna. Jika gen SRY terdapat pada gonad di minggu ke-6, maka gonad akan berdiferensiasi dan berkembang menjadi testis. Gen SRY terletak pada kromosom Y, yang merupakan penentu utama dari perkembangan seksual. Jika embrio berkembang memiliki gen SRY fungsional, maka individu tersebut merupakan laki-laki. Kita lihat di sini ada struktur kromosom Y memiliki regio yang kita sebut ada par 1 dan par 2. Par ini merupakan pseudo-autosomal region. Par 1 terletak di ujung lengan pendek dan par 2 letaknya di ujung lengan panjang. Apakah fungsi dari par ini? Par berfungsi untuk berpasangan dengan kromosom X pada waktu terjadinya proses meiosis. Selain par ini terdapat juga region yang disebut NRY. Di sini, NRY adalah non-recombining region of the Y chromosome. Di sini memiliki bagian penting yang kita sebut gen sex determining region on Y chromosome atau SRY, dan juga ada yang kita sebut gen AZF, gen azoospermic factor. Gen SRY menentukan inisiasi perkembangan testis pada masa embrio. Gen ini terletak di kromosom Y lengan pendek dan berbatasan dengan par 1. SRY merupakan faktor transkripsi, yaitu testis determinan faktor. Faktor transkripsi ini bekerja dengan faktor transkripsi lainnya seperti WT1, SOX9, dan DAX1 yang bisa menginisiasi diferensiasi seksual pada pria. Namun 10% dari pria 46XY ini tidak memiliki gen SRY, sehingga timbul yang disebut infertilitas pada pria. Kemudian ada gen AZF, ini merupakan gen yang terletak pada kromosom Y lengan panjang di regio 1, band 1. Gen ini memiliki 3 subregio atau daerah, yaitu AZFA, AZFB, dan AZFC. Gen AZF ini berfungsi untuk mengatur proses spermatogenesis. Pada penderita azoospermi, yaitu penderita yang tidak dapat memproduksi sperma, gen ini mengalami delesi de novo yang tidak tampak pada tingkat sitogenetik, yaitu terjadi mikrodelesi. Di sini kita akan melihat skema hubungan antara kelenjar seks dengan diferensiasi dari genital. Gen SRY pada testis merupakan gen utama dan berpengaruh secara langsung pada gonad dan secara tidak langsung pada ductus mesonephrikus. Jadi, gen SRY itu memacu testis untuk mengeluarkan faktor kemotaktik yang menyebabkan tubulus dari ductus mesonephrikus menembus gonad dan memacu perkembangan testikuler lebih lanjut.
Terbukti apabila tanpa adanya penetrasi oleh tubulus tersebut, diferensiasi testis akan gagal. Gen SRY juga mengatur faktor steroidogenesis, yaitu SF1, yang bekerja melalui faktor transkripsi lain, yaitu SOX9, untuk memacu diferensiasi sel Sertoli dan sel Leydig. Sini kita lihat pada 7 minggu, sini baru ada sel Sertoli yang mengakibatkan si ductus paramesonefrik atau ductus mullerian ini mengalami regresi. Sedangkan pada saluran Wolffii-nya, yaitu ductus mesonefrik, berkembang menjadi struktur internal laki-laki, di mana testosteron yang diproduksi oleh sel Leydig pada minggu ke-8 ini memasuki jaringan sel target dalam kondisi tetap atau dirubah menjadi dihidrotestosteron oleh enzim 5-alfa reduktase. Fungsi dari testosteron ini memacu virilisasi ductus mesonefrik, sedangkan dihidrotestosteron ini memacu diferensiasi genital eksternal pada pria. Kita lanjut ke bagian pada wanita. Di sini berbeda dengan pria, pada wanita itu dengan tidak diproduksinya AMH oleh sel Sertoli, maka ductus paramesonefrik ini distimulasi oleh hormon estrogen dan membentuk tuba uterina, uterus, kemudian ada juga serviks dan vagina bagian atas. Estrogen juga mempengaruhi pembentukan genitalia eksterna, yaitu berupa labia mayor, labia minor, klitoris, kemudian vagina bagian bawah. Skema di sini menunjukkan gen-gen yang bertanggung jawab untuk diferensiasi testis dan ovarium. Baik laki-laki dan perempuan, SOX9 dan WNT4 ini diekspresikan di gonad. Pada pria, sini ekspresi dari SRY meningkatkan gen SOX9, di mana SOX9 ini kiranya mengaktifkan ekspresi dari SF1 dan gen-gen lain yang bertanggung jawab untuk diferensiasi testis, sambil gen ini menghambat ekspresi dari WNT4. Pada wanita, diferensiasi seksual sebelumnya itu dianggap karena tidak adanya kromosom Y. Tetapi sekarang ini diketahui bahwa terdapat beberapa gen yang memacu perkembangan dari ovarium. Sebagai contohnya di sini ada gen WNT4. Di sini faktor pertumbuhan WNT4 berpengaruh pada diferensiasi dari ovarium. Dan pada ekspresi awal pada gonad ini dipelihara pada wanita dan mengalami penurunan pada laki-laki. Ekspresi WNT4 tanpa hambatan ini meningkatkan regulasi dari DEX1 yang pada gilirannya menghambat ekspresi dari SOX9. DAX1 ini merupakan golongan reseptor hormon yang lokasinya pada lengan kromosom X dan bekerja menurunkan aktivitas dari SF1 sehingga mencegah terjadinya diferensiasi sel Sertoli dan sel Leydig. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan dari ductus genital. Kita bahas terlebih dahulu pada pria. Di sini pada awalnya terdapat dua pasang ductus, yaitu ductus mesonefrik dan ductus paramesonefrik. Namun karena pengaruh dari gen SRY yang bekerja sama dengan gen otosom SOX9 menyebabkan peningkatan dari produksi faktor steroidogenesis 1 yaitu SF1
dan mengakibatkan regresi pada ductus paramesonefrik atau ductus mullerian dan mengakibatkan diferensiasi dari ductus mesonefrik atau ductus Volvii menjadi ductus deferens. Kemudian juga ada vesica seminalis, kemudian ductus efferens, lalu epididymis, yang semua ini berkembang pada bulan keempat. Kemudian ductus genital pada wanita, di sini ductus genital utamanya adalah ductus paramesonefrik atau mullerian. Mulanya ada 3 bagian yang dapat dikenali. Pertama ada bagian kranial atau atas yang terbuka pada cavum abdomen. Bagian kranial dari ductus paramesonefrik membentuk tuba uterina. Dengan penurunan ovarium, kedua bagian pertama ini berkembang menjadi tuba uterina dan bagian kaudal bergabung membentuk saluran uterus. Saat bagian kedua ductus paramesonefrik bergerak ke mediokaudal, garis urogenital bertahap mengarah pada bidang transversal. Setelah ductus berfusi pada garis tengah, lipatan transversal pelvic terbentuk. Lipatan ini yang meluas dari bagian samping ductus paramesonefrik yang berfusi menuju dinding pelvis adalah ligamentum latum uteri. Tuba uterina ini terletak pada batas depan dan ovariumnya terletak pada permukaan belakang. Kemudian bagian kedua yang bisa dilihat atau dikenali adalah bagian kaudal. Di sini bagian kaudal bergabung dengan ductus mesonefricus dari sisi yang berlawanan membentuk uterovaginal primordial yaitu uterus, cervix, dan sepertiga superior dari vagina. Di sini ductus paramesonefrik yang berfusi membentuk corpus dan cervix uteri. Pada sini dikelilingi oleh lapisan pelindung muskular uterus yaitu myometrium dan lapisan peritoneum yaitu perimetrium. Bagian terakhir yang dapat dilihat adalah bagian horizontal yang melintasi ductus mesonefricus, ductus paramesonefricus yang ke bagian dorsal kloaka membentuk sinovaginal yang berkembang menjadi 2/3 dari inferior vagina. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan dari genitalia eksterna. Di sini kita lihat ada huruf A, ini merupakan gambaran pada minggu keempat. Kemudian yang B pada minggu ke-6. Di sini masih merupakan gambaran dari tahap indeferens, di mana pada minggu ketiga, sel mesenkim yang berasal dari regio primitive strix ini berpindah menuju ke sekitar membran kloaka, membentuk pasangan lipatan kloaka. Di sini pada bagian kranial, ini membentuk tuberkel genital. Lipatan kaudal ini dibagi menjadi lipatan uretral dan lipatan anal. Selain itu juga ada penonjolan lain berupa genital swelling atau pembengkakan genital yang tampak pada tiap sisi di lipatan uretral. Genital swelling ini kalau pada laki-laki akan menjadi skrotum dan labia mayor pada perempuan. Tahap indiferen pada minggu ke-6 ini seperti yang kita ketahui masih sulit membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita lihat di sini perkembangan genitalia eksternal pada laki-laki ini dipengaruhi oleh hormon testosteron yang disekresikan oleh testis. Proses pembentukan genitalia eksterna pada pria awalnya akan terjadi pemandangan cepat dari tubernakulum genital ke arah depan yang disebut sebagai phallus atau penis. Kemudian pada selama masa pemanjangan,
Falus ini menarik lipatan uretral ke arah depan, sehingga lipatan uretra ini membentuk dinding lateral dari alur uretra. Alur uretra ini berjalan di sepanjang kaudal falus yang memanjang namun tidak sampai ke bagian distal dari gland penis. Pada bulan ketiga, kedua lipatan uretral ini menutupi lempeng uretral dan menjadi uretra penis. Kemudian pada bagian distal dari penis, terbentuk ektodom dari ujung gland penis menembus ke arah dalam, membentuk korda epitel pendek, dan pada akhirnya akan membentuk ostium uretra eksterna pada bulan keempat. Kemudian, perkembangan genitalia pada wanita ini sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Di sini tonjolan genitalia ini memanjang hanya sedikit. Ini merupakan yang A, gambaran genitalia eksterna pada bulan kelima, yang B ini pada saat menjelang kelahiran. Di sini tonjolan genitalianya memanjang hanya sedikit dan membentuk klitoris. Sedangkan pada lipatan uretral di sini tidak menyatu. Ya, tapi kalau pada pria ini menyatu. Lipatan uretral ini berkembang menjadi lipatan labia minor. Sedangkan pembengkakan genitalianya ini membesar dan membentuk labia mayor. Lekukan uregenitalnya ini terbuka dan membentuk vestibula. Walaupun tonjolan genital pada wanita ini tidak memanjang ekstensif, tonjolan tersebut ini lebih besar dibandingkan pada laki-laki selama awal perkembangan. Sehingga apabila kita menggunakan panjang tonjolan sebagai kriteria penentuan jenis kelamin pada pemeriksaan USG, ini akan menghasilkan kesalahan identifikasi jika pemeriksaan dilakukan selama bulan ketiga dan keempat kehamilan. Berikutnya ini tabel untuk membedakan antara pria dan wanita. Untuk bagian falus, pada pria ini akan terbentuk penis, sedangkan pada wanita ini adalah klitoris. Kemudian lipatan uregenital, pada pria akan membentuk uretra dan pada wanita membentuk labia minor. Sedangkan pembengkakan dari labioskrotal akan membentuk skrotum pada pria dan labia mayor dan mons pubis pada wanita. Berikut adalah gambaran dari penurunan gonad, yaitu penurunan dari testis. Seperti yang kita ketahui, testis akan mencapai daerah inguinal sekitar umur 12 minggu kehamilan. Kemudian, testis bermigrasi melalui kanalis inguinalis pada umur 28 minggu dan mencapai skrotum pada usia 33 minggu. Proses penurunan testis ini dipengaruhi oleh hormon, termasuk hormon androgen dan hormon AMH. Kita lihat di gambar pada bulan kedua, di sini suplai darah ke testis ini dipertahankan dari aorta dan pembuluh-pembuluh testis di sini meluas dari posisi lumbal ke testis di skrotum. Di sini kita nampak ada gubernaculum. Gubernaculum ini fungsinya untuk mengarahkan testis untuk masuk ke skrotum, di mana gubernaculum ini merupakan mesenkim yang tidak berdiferensiasi yang letaknya ada di bagian kaudal dari gonad. Pada bulan ketiga, secara tidak langsung, penurunan testis pada peritonium rongga perut membentuk evaginasi atau lekukan pada setiap sisi garis tengah ke dalam dinding perut ventral. Evaginasi ini yaitu prosesus vaginalis
Ini mengikuti jalannya gubernaculum testis ke dalam skrotum. Pada bulan ke-7, di sini kita lihat ada pembentukan canalis inguinalis, di mana prosesus vaginalis yang disertai oleh lapisan otot dan fascia dinding tubuh mengevakuasi ke dalam skrotum. Kita lihat di sini canalis inguinalisnya terdiri dari lapisan parietal dan lapisan visceral, di mana lapisan visceral ini merupakan lapisan peritoneum yang menutupi si testis, sedangkan lapisan parietal merupakan sisa kantung peritoneum. Kemudian sesaat akan dilahirkan, di sini testis akan turun melalui cincin inguinalis dan melewati tepi tulang kemaluan dan ada di skrotum saat lahir. Testis kemudian ditutupi oleh lipatan processus vaginalis. Kanal sempit yang menghubungkan lumen processus vaginalis dengan rongga peritoneum ini akan hilang saat lahir atau segera sesudahnya. Di sini kita akan melihat lagi perbandingan antara penurunan testis secara internal dan eksternal. Penurunan testis secara internal adalah penurunan yang berasal dari dinding abdomen posterior ke cincin inguinal, di mana proses ini terjadi pada minggu ke-12. Faktor yang mempengaruhi pada penurunan testis secara internal adalah pergerakan dari abdomen, di mana terjadi pemanjangan dari rongga pelvis. Sedangkan pada penurunan testis secara eksternal, di sini merupakan penurunan testis dari cincin inguinal ke canalis inguinal menuju skrotum. Hal ini terjadi pada bulan ke-7. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pengaruh dari hormon androgen, kemudian pemendekan dari gubernaculum, dan juga adanya processus vaginalis dan peningkatan tekanan intraabdominal. Keadaan patologis pada penurunan testis akan menimbulkan penyakit yang kita sebut undensensus testis atau cryptorchizmus. Penyakit ini biasanya ditemukan pada anak-anak. Cukup sekian video dari saya, jangan lupa like dan komen.